Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vidya. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas mengenai rancangan program pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Kita mulai dari latar belakangnya dulu ya teman-teman. Industri layanan kesehatan berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan yang berkualitas. Perawat memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan efektivitas pelayanan medis. Namun, masih terdapat kendala seperti program pelatihan yang terbatas, metode yang kurang efektif, serta minimnya evaluasi hasil pelatihan. Maka, diperlukan program pengembangan SDM yang sistematis dan terarah guna meningkatkan kompetensi serta profesionalisme tenaga kesehatan. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan SDM. Kompetensi yang perlu ditingkatkan yang pertama adalah teknik pelayanan medis dan protokol kesehatan. Kompetensi ini tuh penting agar tenaga medis mampu memberikan layanan sesuai standar prosedur operasional atau SOP. Ini tuh mencakup pemeriksaan, penanganan pasien, pemberian obat, serta pengetahuan tentang pencegahan infeksi. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi medis. Nah, zaman kan semakin berkembang nih teman-teman, jadi otomatis peralatan medis pun pasti berkembang juga. Maka, perawat wajib dan harus mampu mengoperasikan peralatan medis modern. Contohnya, penggunaan alat diagnosa digital, sistem rekam medis elektronik, sampai aplikasi telemedicine. Yang ketiga, manajemen risiko dan keselamatan pasien. Hal ini tuh fokus terhadap kesalahan medis dan menjaga keselamatan pasien, termasuk identifikasi risiko, misalnya salah obat, infeksi nosokomial, atau kesalahan prosedur. Mengembangkan tingkat pencegahan, SOP keselamatan, serta evaluasi untuk meminimalisir risiko. Dan yang keempat yaitu soft skill. Contoh soft skill itu ada komunikasi, teamwork, etika, dan manajemen stres. Kita perjelas tentang komunikasi dulu ya teman-teman. Perawat harus menyampaikan informasi dengan jelas kepada pasien, keluarga, dan tim agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan permasalahan. Lalu ada teamwork. Teamwork adalah kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Jika di layanan kesehatan ini mencakup dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain, agar layanan terintegrasi. Kemudian etika. Perawat harus memiliki etika untuk menjaga profesionalisme, empati, dan integritas. Jika perawat tidak memiliki etika, maka bisa timbul kasus malpraktik atau pelanggaran kode etik. Terus, pasien merasa tidak dihargai, bahkan bisa menuntut secara hukum. Dan yang terakhir, ada manajemen stres. Penting agar tetap fokus dan tidak burn out ya teman-teman, karena pekerjaan di bidang kesehatan itu penuh dengan tekanan. Jika tidak bisa atau mampu mengelola, maka tenaga kesehatan akan menjadi mudah lelah dan emosional. Bisa melakukan kesalahan medis, misalnya lupa bahwa dia harus merawat pasien ini. Lupa harus memberikan obat atau makan di jam segini, dan lain-lain. Begitu dulu dari aku, dan selanjutnya akan dilanjutkan sama temanku yaitu Anis Syuhatsi. Hai teman-teman, saya Anis Syuhatsi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang rancangan program pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Pembahasan lanjutannya adalah rancangan program. Langsung saja. Yang pertama, tujuan pengembangan. Nah, di sini ada 3 tujuan, yaitu melampaui standar minimum untuk menciptakan keunggulan kompetitif institusi, menjawab tantangan kompleks rumah sakit modern, memastikan pelayanan yang aman, efektif, dan beretika. Lalu, materi pelatihan
Nomor 1 ada teknik pelayanan medis dan perawatan pasien. Peserta pelatihan dibekali keterampilan dasar dan lanjutan terkait cara memberikan pelayanan medis serta perawatan pasien dengan standar yang tepat. Tujuannya agar tenaga kesehatan mampu memberikan layanan yang aman, profesional, dan sesuai prosedur. Yang kedua, penggunaan dan pemeliharaan alat medis modern atau baru. Tenaga medis dilatih untuk memahami cara menggunakan peralatan medis terkini serta melakukan perawatan rutin agar alat tetap berfungsi optimal. Hal ini penting karena rumah sakit modern banyak menggunakan teknologi canggih. Yang ketiga, etika profesi dan komunikasi interpersonal. Materi ini menekankan pentingnya sikap profesional, etika kerja, serta kemampuan komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga pasien, maupun sesama tenaga kesehatan untuk menciptakan suasana pelayanan yang harmonis. Selanjutnya, metode pelatihan yang pertama, ceramah dan diskusi kasus. Materi diberikan melalui penjelasan teori serta pembahasan kasus nyata sehingga peserta bisa memahami konsep sekaligus aplikasinya. Nah, yang kedua, simulasi klinis dan role play. Peserta berlatih langsung melalui simulasi situasi klinis atau bermain peran. Misalnya, menghadapi pasien dengan kondisi tertentu agar terbiasa dalam kondisi nyata. Yang ketiga, modul e-learning. Penyediaan materi pembelajaran secara daring sehingga peserta dapat mengakses ulang, belajar mandiri, dan memperkuat pemahaman di luar sesi tatap muka. Kemudian ada durasi dan jadwal. Yang pertama, pelatihan inti berlangsung selama 3 hari dengan alokasi waktu 6 jam per hari. Yang kedua, hari pertama, briefing dan orientasi. Peserta dikenalkan dengan tujuan, aturan, serta gambaran umum materi pelatihan. Yang ketiga, hari ketiga, evaluasi post-training. Setelah sesi inti, dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi. Yang keempat, monitoring lapangan 1 bulan. Setelah pelatihan selesai, ada pemantauan praktik peserta di lapangan selama 1 bulan untuk memastikan keterampilan benar-benar diterapkan. Yang kelima, jadwal menyesuaikan shift kerja perawat. Karena perawat memiliki sistem kerja bergiliran atau shift, maka waktu pelatihan disesuaikan agar tidak mengganggu pelayanan rumah sakit. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Yang pertama, ujian teori, praktik, dan observasi penerapan. Peserta diuji secara tertulis, praktik langsung, serta melalui observasi saat mereka menerapkan materi di lapangan. Yang kedua, penilaian dari pimpinan unit. Atasan langsung memberikan penilaian terhadap perubahan kompetensi, perilaku, dan kinerja peserta setelah pelatihan. Dan yang ketiga, kuesioner kepuasan. Peserta diminta mengisi kuesioner untuk menilai kualitas pelatihan, mulai dari materi, metode, hingga fasilitator. Feedback ini digunakan untuk perbaikan program selanjutnya. Nah, segitu dulu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Marijana.
saya Marijana. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu evaluasi kesimpulan. Pengembangan SDM perawat sangat penting karena menjadi kunci utama agar layanan kesehatan menjadi lebih baik dan bermutu tinggi. Program yang dirancang dengan komprehensif atau menyeluruh sangat membantu dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan peningkatan layanan. Sumber daya yang diperlukan perlu dialokasikan secara optimal agar program berjalan lancar. Metode yang digunakan sebaiknya terus diperbarui. Misalnya, dengan inovasi digital atau menggunakan simulasi. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar proses tetap berjalan dengan baik dan ada perbaikan jika diperlukan. Dukungan dari manajemen atau pimpinan harus menjadi prioritas supaya semua program bisa berjalan dengan maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide berikutnya. Rekomendasi dalam rancangan program pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Poin pertama, integrasi teknologi digital. Gunakan teknologi modern seperti simulasi virtual, AR, atau VR untuk membuat pelatihan jadi lebih menarik dan nyata. Yang kedua, jadwal pelatihan fleksibel. Waktu pelatihan bisa menyesuaikan kebutuhan peserta, jadi tidak kaku. Poin ketiga, pelatihan lanjutan dan pendampingan. Setelah pelatihan utama, peserta bisa ikut pelatihan tambahan dan didampingi kalau masih mengalami kesulitan. Yang keempat, dukungan penuh pimpinan unit. Pimpinan di unit kerja memberikan dukungan penuh agar pelatihan berjalan lancar. Yang kelima, mode pelatihan selalu update. Materi pelatihan harus sering diperbarui agar tetap sesuai perkembangan terbaru. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga semua materi